Oke, 100 meter kita akan menjumpai petilasan atau pendopo Bathara Guru. Ini gimana? Nah, niku rumiyin zaman rodo niku kan ditolong tiyang proses. Oh, Zaman rodo niku kan mriki bareng iki. Arca Bathara Guru. Cuma kan asline kan Siwa Mahadewa. Kan muncul urutan seketan iki. Jenenge Siwa Mahadewa. niki Siwa niku niki. Ini saya. Lah teng mriki rumiyin kan Lamban. gamelaken napa pondok-pondokan niku lho. Gletak niku pengen ageng iki rumiyin. Untuk mriki. Nggih. Nah, kita teng mriki ical pundi gomen kancane. Rumah kita menangi terus itu kenapa kok saged dibajulaken malih kali sing nyolong ngono. Oh. Dibajulaken mboten basa mriki teng tuangan niku. Nggih, tuangan desa niki kajeng mlebet teng sumur niku. Buat teng mriku, pindah teng mriki dikedo niku. Ditegalan. Kira-kira iki tambalaken sangkan niku kunci mun sampai saniki. Terus dinten-dinten hari-hari istimewa sing biasa pun kalau Jawa, kalau di Lawu itu kan bisa Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Hari-hari mustajabah atau hari-hari khusus beliau yang di sini lapor. Kadang malah di dinten petang puluhan niku. Kan dino kan ada petang puluhan niku enten. Talas Jumat Kliwon terus ngapain kok Pak? Mboten mesti wae pengunjung niku. Bisa waktu-waktu temu di kene kadang malam. Sing paling kathah Dacan ngeten nih. Iya. Kejawen. Napa ya? Kadang Jawa. Nah, ngeten nih. Nggih Jawa. Luar Indonesia. Di Indonesia nih laju oleh yang mas kita mereka. Pengertian ini untuk marifat. Nah, kan ini kan tepat kalau pas. Kesan-kesannya ngomong gunung-gunung yang wonten khususon wonten Arjuna ini bener-bener kerengso sing wis apik dipepek, sing durung apik digawe apik. Nah, yang terjadi ini kan saat ini banyak gunung-gunung sing disalahgunakan, mesinnya di rumah yang udah dirusak. Ya masih para luhur-luhur sing ameng koni mriku ya sing dadi mbok banjir Bapak soalnya seperti itu. bisa dijelaskan pada beliau-beliau mungkin urutan lah mulai dari Bathara Guru sampai gua ya mungkin bisa diurutkan nanti beliau-beliau biar paham Bisa dipahami. petilasan. Nomor tunggal ini ya ini Bathara Guru. Nomor pengkali ini Manto Buko. Hingga malih wonten Candi Madrim. Napa? Candi Madrim. Candi Madrim. Candi Madrim. Hingga malih niku Abiyasa. Abiyasa niku ngumpul wonten Seputrem. Sendang Dewi Kunti. Niku ngumpul sak lokasi ide. Terus hingga malih niku Sagri. Rasan Sagri. Terus hingga malih niku yang Semar. Patas yang bawa ini hingga malih itu Sabloso, itu Makutoromo, Candi. Hingga malih enten sepilar, Candi sepilar mentok mulu. Terus mentok sepilar ning sing nyempal nganan teng candi. Candi Wesi. Terus muter malih mudhun rancangan Jono. Benda niku ya. Kali benda itu teng rancangan Jono. Kan berarti ngeten, setiap tempat menika enten katakanlah auranipun, kelebihanipun. Niku napa mawon di antarane beberapa tempat ingkang sakniki dipanggeni para leluhur-leluhur.
Kelebihannya oh ini kanuragan, ini kamulyan, ini ada terap-terapan itu. Oh niki kawibawan, oh niki derajat pangkat. Contohnya terus begitu, ada semacam itu. Singkiran bersama. Menurut kula niku cara yang niku tergantung tiyang masing-masing. Betul, maksud dalam. Oh ini sing digoleki banyu apa niki sendange? Oh, nggih lek sendang wonten panjenengan. Sendang derajat wonten. Sendang kamulyan niku wonten. Sumber kalau ini, mboten sendang, sumber. Kan guru niku kan cara kediri kan bener. Tentang untuk dareng, dan itu kan ada kediri. Di setiap tempat itu enten keistimewaannya piyambak-piyambak. Itu wonten. Nah, itu ketika nih untuk aku romo, oh ini mau golek pangkat umami, apa seperti itu? Ya saged. Tergantung tiyangnya, mantepe nyuwune teng pundi, kan ngoten mawon. Nek nyepeng hasil penelitian nih saking UGM Universitas Kecamatan Jogja. Iku mahasiswa kandeng kali Purbalingga. Nyepeng lho hasil penelitian ini. Nah, mulai diteliti niku 1904 bu diteliti dari Jogja. 1939 di Malaysia. 1951 RI Purbalingga saking Jakarta neliti sampai 1990. Penelitian ini tambah lereng Gunung Indro penelitian ini. Nah, sing nang yang Bathara Guru kok mapan wonten mriki niku nawan pembuatan wonten trap iki. Bumi wonten nyenggel. Oh, Nggih, wonten nyenggel colong tiyang iki zaman Belanda. Nah, kemungkinan jika jenenge Bathara teng negara duwe kok kan tuku-tuku di rumah kan ada di negara kan. Niki mbon purun. Lah menurut kula nggih sing ngoker patung iki mbon rumasen. Ana pokok barang bodi usui, wong iki tak tinggal teng. Terus mesti pindah nih, gotong mereka tetap balik mriki malih. Nggih, rumiyin niku. Lek bajula malih. Sing ngoker benda niku sing mbon trimo. Niku tiyang Mas Iko. Nggih. Nggih, mesti kan balik. Menapa sampun nate menapa nggih? Istilahipun iki kan barang peninggalan Purbalingga. Kudu dilindungi tak pindahi. Monggo saged. Betul, maksudipun nate wonten niku. Rontok dari pemerintah setempat ngatang menika menapa derek? Penggunaan sabu, kalau ini pemerintahannya, hukum PNS ya. Maksud kula mungkin dari pemerintah yang menapa menika ingkang ngurusi Purbalingga setempat menika nate mboten Udharasa ngaten nggih. Sering enggak? Oh sering berarti wonten desanipun wonten. Nggih. Namun panjenengan kekeh ngaten to? Nggih. Oh nggih. Soalnya gua ini bukan itu kan lapangan ini. Nggih. Itu kan niki. Ya. Bilang Mengatakan barang ini sejarah di sini ya harus tetap berada di Nggih. sini ngaten. ya pun sampai keluar teng Nggih. apa ini teng kota Brito dan Brito ini. Bila mungkin ada upaya penelitian itu mungkin dalam rangka itu. Mungkin loh, jadi kita kan juga ada untuk apa nih? Nah, soalnya lepet datang luar desa gitu, mesti calon yoni ini beli gitu. Ngono ya. Lu ngira, ada yang pun sampai muanya teng pundi mawon. Ada banyak semua mestari agni supaya tetap teng mriki. Oleh buku yang pundi-pundi ya. Namanya nopo, ajenge medal teng jopo. Nggih. Nyebut saged. Tapi kan sing jelas wis tau tutuk jopo. Dan Piye? Mal niku mal di Bali. ampun. Ampun, tapi di sebulan hilang ini. Tetep lo lacak. Lanjut. Akhirnya ketemu Bali. Ini lo pados ya. Waktu kula teng mriki lak gak dikunci, Pak. Piye? Setahun yo Pak dek kene kan gak kunci blas Pak ya. Oh, tidak. Oh, aku dek kene gak dikunci. Waktu aku dek kene Tahun pinter terus mulai dikunci dan dibuatkan ambek sampun Pak Manyu. Anu nggih, Seni. seni ya. Seni mriki niku. Lah pengiran niki mbon asal iki nek aku nanggap tontonan niku mbon asal. Tapi asal ngremo wonten-wonten tayuban ini. Ya mriki to. Jadi sampai jam sekawan. Tapi akhirnya pas saya munggah ditambah malih waktune iki bebasan. Kok
buat bikin kenangan ya Pak, karena biasanya kan sangat rame ya tambah. Iya. Ini. Bunda, apa yang ada di perasaan Bunda setelah sampai di petilasan atau di Eyang Betara Guru? Yang perasaan saya satu adalah bahwa di sini masih pelihara juga tentang kebudayaan ataupun ini sisa-sisa dari orang-orang terdahulu atau leluhur-leluhur kita yang sudah sekian ribu tahun ataupun sekian ratus tahun jadi bisa membuat seperti Betara Guru, kemudian ada sang dari Kunti, Sekutre, Sekutrem, sampai ke Sepilar ya Bunda. sampai ke Sepilar itu luar biasa. Bunda, setelah mencatat apa yang telah disampaikan oleh Pak Paat ya, bahwa di sini masih terawat ya terkait situs-situs budaya ya. Walaupun ada sebagian yang mungkin tidak bisa dikenali ya. Apa yang ada dalam benak jenengan? Saya punya pandangan karena ini peninggalan yang harus kita jaga, harus kita uri-uri, ya mestinya harus ada campur tangan dari pihak lain supaya peninggalan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, jadi bisa berkelangsungan kepada generasi-generasi kita pada masa yang akan datang. Oke. Dari kacamata Bopo ya, mungkin yang mewakili warga masyarakat planet bumi dalam hal kebudayaan ya, ternyata kita masih mempunyai beberapa situs budaya yang mungkin masih bisa dilihat oleh generasi kita sampai selanjutnya. Apa yang harus disampaikan kepada segenap warga masyarakat atau mungkin yang pemangku? Terima kasih Pak Sanggani Aming. Saya bangga dengan Bapak Pak ini yang telah dengan ikhlas pengabdiannya untuk memelihara, nguri-nguri situs-situs yang ada. Bahkan tadi disebutkan ada situs Betara Guru, Sekutrem, Sakri, Manu Mayoso ya kalau tidak salah, Kabioso, kemudian Kunti dan lain sebagainya. Ini kalau dipelihara luar biasa. Terlebih lagi perlu disampaikan pada generasi yang akan datang. Mungkin generasi yang akan datang tidak akan tahu kalau seperti contohnya Pak Pat ini tidak memelihara dengan baik. Oleh karena itu harapan saya ke depan stakeholder yang ada baik melalui pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, melalui Purbakala, kemudian benar-benar secara nyata di samping melestarikan situs yang ada juga memberikan wacana karena ini kesejarahan kebudayaan pada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan ini tetap terpelihara. Karena saya yakin bahwa leluhur suci akan memberikan sesuatu yang berharga untuk generasi yang akan datang, terutama warga planet bumi. Terima kasih. Bopo, sebagai pemangku Gunung Nusantara ya,
Yang jelas tidak semua gunung ini mempunyai terap-terap patilasan ya Pak ya, yang mungkin kalau digambarkan itu sangat indah sekali ya, karena di situ dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau mungkin di sini ada situs mulai dari Betoro Guru yang saat ini kita duduki, terus nanti ada Goa Ontobuko sampai ke Sepilar. Yang ini merupakan salah satu cerita dan kesejarahan yang mungkin bisa diceritakan untuk generasi mendatang. Melihat kondisi yang seperti ini, kira-kira supaya ini tidak hanya dilestarikan ya, tapi kesejarahannya bisa ditulis dengan sempurna, apa yang harus dilakukan? Baik lagi seperti apa yang disampaikan oleh beliau Kanjeng Tanto tadi. Saya mewakili para pemangku gunung Nusantara pada Pademangan yang benar-benar priuri menjaga dan menyelamatkan purbakala aset sejarah yang sangat luar biasa ini. Maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih sama beliau, karena kalau tidak orang ikhlas seperti beliau, saya rasa ini akan hilang dari zaman. Maka dari itu saya lagi ada juga Mas Hamim yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah menjadi utusan duta pariwisata dunia, dengan harapan dan sangat diharapkan khususnya bagi saya yang pemangku gunung yang bahasa sepuh itu adalah Mahayu Hayuning Bawo. Jadi menyelestarikan yang sudah lestari, membangun yang sudah baik, dan yang baik harus dibangun lebih baik. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan, yang dipelihara oleh beliau Pak Mahat ini. Saya bangga dan saya senang sekali, sehingga gunung-gunung yang ada ini benar dijaga kelestariannya. Karena gununglah salah satu multidimensi hasilnya. Ada angin, ada air, ada api, ada tanah. Disitulah sumber kehidupan yang sebenarnya itu. Nah, kalau tidak ada, segera tidak dilestarikan, tidak dijaga, saya yakin ini akan rusak. Maka dari itu, saya khususnya dari Poro Penespo dan pemangku gunung, saya merasa terbantu dan dibantu oleh penjenengan sekalian, khususnya para Penespo yang mau peduli, memperjuangkan, mempertahankan, merawat, menjaga dan melestarikan apa situs terarta dan sebagainya ada di gunung, khususnya Gunung Arjuna ini, yang sudah disampaikan oleh beliau tadi banyak ada terapannya, banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di Gunung Arjuna ini. Salah satunya juga tadi ada tahapannya Pak Makuto Romo. Ini ada sejarah yang sangat luar biasa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Mahat, mewakili para pemangku dan juga Sang Hamim yang beberapa waktu jangan jadi duta wisata internasional muteri kawasan Gunung Arjuna untuk induk peradaban dunia, untuk memberi tahu sejarah-sejarah yang ada di khususnya di Gunung Arjuna ini. Terima kasih Pak. Setiap perbuatan atau setiap dharma ya, itu kan ada suka duka pastinya Pak ya. Walaupun kita sudah menyandang Pak Paat sebagai juru kunci Gunung Arjuna, mungkin sukanya kita ketika dikasih pertanyaan kita bisa membantu. Bisa diceritakan Pak, suka duka ketika Anda menjadi seorang juru kunci Gunung Arjuna Pak? Susah senengnya kayak apa Pak? Kados pengunjung niku nggih tanglet. Napa papat cara maringi dalan kados meditasi. Kuwi mawon nggih kula emutaken. Ngeten lho. Cara yang sepuh Pakde carane ngeten Pakde niku nggih kanjeng langsung nasi dapur Pakde cara Islam sampai pun karo Allah
sampean jawab kene, mbok sampean jawab napa kados nggone sanggar Bathara Guru niki. Soale lek menurut kula Pakde kula nggone ngadep langsung nang Singapura. Cuma kan nilai tempat nggone leluhur kados Bathara Guru niku wau Pakde. Mbok nate nyuwun napa-napa kalih yang Guru niku. Soale pasune nggih dituruti kula niki nek dinomon dituruti karo eyang niku. Tapi nggih mun enak-enak iki suatu saat mesti njawab ganti rugi. Mendingan langsung ngadep masing nggak urip. Berarti secara otomatis Pak ya, orang-orang yang hadir dari manca daerah ke sini itu penyuwunnya macam-macam Pak ya. Macam-macam dalan. Ono sing kepengin dadi sugih, ono Macam-macam begitu ya. Lek kula nggih nyebutaken mawon nek dinomon terserah sampean. Cuma dalan iki mesti kok sukani semerep. Cara sampean ritual teng dhuwur gunung teng pundi mawon sampean takok petunjuk karo sing gak urip. Lah mun asal petunjuk kantun lakune wong urip niku kudune ya napa? Siji. Wong urip mun sampe gak gelane liyan. Ya, Nek iso nggih bebungke liyan. Sampean kudu nandur keapian. Sampean nandur keapian nggih asal keapian tok. Lah lek menurut kula sing kula lampahaken niku kemalang. ngoten Pak ya. Nggih lah, kula sak demo ngecepaken wit kopi. Tapi sing nyirami sinten, sing nguripi sinten. Lah niku enten pajeke kula niku. Dodol sembarang niki pun medal 20.000 sak juta. Kedhi sak monten ngenten 200 juta. Lah eman, nek kula mboten eman. Ya ya. Niku nyelametaken jiwa kula niki. Masuk ya. Betul. Lah cara Islam niku nggih amali lah. Berarti ya ada zakat malnya lah Pak ya. Walaupun jaluk nang ngene pepunden ya ono zakat mal ya Pak ya. Napa? Walaupun jaluk nang pepunden ya ono zakat mal ya Pak ya. Itu terserah. Oke, terima kasih. Mau mawon diparingi tiyang ngene iki. Dereng karuan nek kula ngene keluarga. Ya bener tiyang niku awake ikhlas maringi. Tapi asal usule bener apa mboten ya aja niku. Bahasa korupsi, bahasa tolongan, bahasa toget lah. Ini kula damel ngon keluarga kula mungkin niku ndadosaken darah daging mboten. Itu suka dukanya Pak ya. Nggih. Pak Paat matur sembah nuwun sedikit ulasan. Bisa. Mandar muko kita bisa sendiri Pak ya. Yang jelas sangat gamblang sekali apa yang beliau sampaikan. Terima kasih Bapak Paat. Mohon izin untuk wasilah ya Pak ya, bahasa kita ya.
warga planet bumi dimanapun Anda berada. Itu tadi kita sudah bincang-bincang dengan beliau, juru kunci kawasan Gunung Arjuna, Induk Peradaban Dunia dengan Bapak Paat, dan beliau para rombongan yang dipimpin oleh Senopati Agung Gunung Lawu, Bapak Rohim, yang juga merupakan salah satu pemangku gunung di Nusantara. Beliau juga merupakan wakil The World Peace Committee 202 negara atau WPC yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti prosesi perjalanan kami di Sanggar yang Borobudur, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Oke.